Alohomora. Halo, selamat datang di Mari Bercerita Mari Dengarkan Podcast. Di podcast ini kamu bakalan menemukan kumpulan pertanyaan-pertanyaan soal kehidupan yang paling dekat sama kita, dan juga jawaban-jawabannya tentunya. Dan jawaban-jawaban itu akan dibentuk dengan cerita berdasarkan pengalaman dari kita semua. Jadi kamu pun bisa sharing jawaban kamu di sini. Kamu bisa cerita di sini. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau di podcast ini tuh akan banyak berbentuk soal cerita, termasuk di episode pertama ini. Jadi kamu yang dengerin di YouTube atau Spotify, dimanapun kamu berada, kapanpun dan sedang apapun kamu, jadi dinikmatin aja pembahasannya. Nggak bakalan berat, berbentuk cerita, tapi asik untuk didengarkan. Jadi kamu tetap melakukan pekerjaan kamu, bisa menjadi teman pengantar tidur kamu, atau teman kamu yang lagi ngerjain tugas atau ngerjain pekerjaan rumah ataupun apapun itu. Jadi santai aja. Nah, sebelumnya gue juga mau ngasih tahu juga kalau sebelum podcast ini mengudara di YouTube ataupun di Spotify, di Google Podcast ataupun di platform-platform lain yang kebetulan gue share, gue udah membagikan atau memposting poster di Instagram yang isinya adalah pertanyaan apa hal tak terduga yang dosen kamu pernah lakukan kepadamu. Nah, sebetulnya kamu bisa komentar di situ, komentar jawaban kamu di postingan itu, untuk nanti diudarakan di podcast ini. Nah, kalau misalkan kamu mau jawab dengan menggunakan audio, kamu juga bisa dengan cara klik link di bio Instagram ataupun link yang udah gue kasih di kolom deskripsi, baik di Spotify ataupun di YouTube. Kamu pun bisa jawab dan request sebagai anonim untuk menyamarkan jawaban kamu. Nah, jadi ada dua opsi ya. Kamu bisa langsung berkomentar di postingan itu. Kamu bisa langsung DM kalau misalkan ada story. Dan kamu juga bisa jawab menggunakan audio atau teks. Bisa anonim atau tidak anonim di link yang udah aku kasih di deskripsi atau di link di bio Instagram. Nah, langsung aja ke topiknya. Nah, topik yang bakalan dibawakan di episode pertama ini adalah topik yang sangat deket banget sama seorang pelajar ya, baik SMP, SMA ataupun kuliah, pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Nah, sebagai anak muda yang hidup di zaman sekarang, di mana dikatakan katanya pendidikan itu penting banget ya di Indonesia, dan kita pun wajib belajar 12 tahun. Nah, maka dari itu kita menghabiskan masa muda kita dan tumbuh di lingkungan pendidikan, dan tak lupa kita tumbuh bersama dengan wali kita di tempat pendidikan, bukan di rumah tapi di sekolah sama di kampus misalkan. Nah, dia adalah seorang guru ataupun dosen kita gitu kan. Nah, karena kita deket banget sama dosen-dosen atau guru-guru kita, maksudnya kehidupan kita selalu diwarnai atau pasti diisi sama yang namanya guru atau dosen. Pasti ada momen-momen yang mana cukup terkenang di memori ingatan kita, sehingga bisa menjadi cerita atau pengalaman yang asik untuk diceritakan begitu ya. Nah, tapi mengacu dengan itu ada satu pertanyaan, yaitu apa hal tak terduga nih yang dosen atau guru kamu pernah lakukan sama kamu. Nah, gue udah kumpulin beberapa jawaban, dan ada yang gue kumpulin dari
platform kayak Quora, Kaskus dan sebagainya juga gue kumpulin jadi satu dan baru gue mau bacain sekarang. Nah, pertama dari anonim. Aku pernah diajak untuk ke kosan dosenku, tapi aku menolak. Bagus. Jangan mau, pokoknya jangan mau. Ya, jadi ceritanya gini. Ini aku ini seorang wanita usia 20 tahun yang masih kuliah semester 6. Nah, dosenku ini adalah dosen salah satu mata kuliahku di semester 6. Kalau bisa dibilang aku ini bukanlah anak yang pandai gitu. Juga terbilang malas, jarang masuk kelas. Nah, awal mula dosen ini mulai menggoda aku itu waktu UTS. Saat UTS, dosen ini beda sendiri nih. Kalau dosen yang lain kan waktu ujiannya itu biasanya 2 jam kan. Nah, dosen ini tuh ngasih waktu atau peraturan 1 jam harus dikumpulin. Memang soalnya dia lebih dikit daripada dosen-dosen lain. Nah, karena aku orangnya nggak pinter-pinter amat, aku tuh banyak soal yang belum kuisi nih sampai waktu yang udah mau selesai. Mungkin karena ngelihat muka aku yang panik, dosenku ini langsung nyamperin aku nih dan lihat kertas ujian aku. Dia tanya nomor berapa yang belum, gitu katanya. Nah, aku kasih tunjuk dia aja ya. Nah, dari 5 soal yang dia kasih itu baru ku jawab 2. Itu juga nggak tahu bener atau enggak ya. Dan tiba-tiba dia langsung maju ke depan papan tulis nih, ke depan papan tulis dan nulis kisi-kisi jawaban yang soalnya aku belum jawab gitu. Jadi seakan-akan kayak dia ngasih kode kalau soal-soal yang belum aku isi itu kisi-kisinya itu gitu. Mancing biar aku bisa jawab gitu. Seakan-akan membantu aku untuk menjawab soal itu meskipun udah dikasih kisi-kisi pun aku tetap nggak tahu juga. Nggak tahu jawabannya gitu karena emang dasarnya semalamnya kan nggak belajar dan mau nggak mau aku kumpulin aja lah sebisa aku dan ternyata nilai UTS-ku 20. Aku sih wajar emang isinya ngasal kan, cuma tuh beberapa hari setelah pembagian nilai dosen tuh ngechat pribadi nih. Mungkin dia dapat nomor WA aku dari grup kali ya. Aku sih masih posting aja, masih positive thinking ya. Dia bilang aku mau perbaikan nilai atau enggak gitu kan. Dia nawarin kalau aku mau perbaikan nilai atau enggak. Nah, tentu sebagai mahasiswa yang sedang merintis nilai untuk kebutuhan kelulusan gitu kan. Supaya cepat lulus dan enggak ngulang. Tentu aku mau gitu kan. Nah, dia ngajakin untuk perbaikan nilai di McD. Dia bilang bareng teman-teman yang lain juga. Nah, ya aku pun langsung okein aja. Dan aku juga sempet tanya tuh sama temanku yang cowok. Biasanya cowok ini kan apa ya, banyak yang ngulang juga, banyak yang nilainya jelek juga ya. Makanya aku tanya nih ke teman yang cowok dan jawaban dari teman cowokku itu nggak ada nilai mereka jeblok, tapi mereka nggak ditawarin buat perbaikan nilai gitu. Nah, heran juga kan. Tapi nggak apa-apa lah, karena aku pikir juga banyak teman-teman yang lain yang diajak. Jadi ya udah aku berangkatin ke McD gitu. Aku turutin ke McD untuk perbaikan. Nah, pas di sana tuh ternyata udah banyak nih yang datang. Dan itu cewek semua. Dan menurut aku ceweknya tuh cantik-cantik gitu. Gak cuma dari kelas aku aja, tetapi dari beberapa kelas yang kebetulan dia ajar juga. Pas lagi perbaikan nilai, itu dia tuh agak deket-deket gitu ke aku. Aku agak risih sih. Agak risih. Dia mencoba megang-megang. Aku pun menolak secara halus. Dan setelah aku selesai ikut perbaikan nilai itu di McD, dia ngasih nilai aku yang baru dan ternyata nilai perbaikan aku tuh cuma dapet 50. Suwe juga aku pikir ya. Udah ngikut perbaikan nilai malah tetap dapet nilai jeblok. Dan dia juga ngechat bahwa dia mau ngasih tambahan nilai lagi nih. Tapi ngerjainnya jangan di McD katanya. Dia bilang banyak orang gak fokus. Dia maunya di kosan dia.
yang di deket sama kampus. Kebetulan dia itu tinggalnya kos biar ke kampusnya deket katanya. Dan di WA itu juga dia coba ngerayu-ngerayu aku dan kadang ngechat yang nyinggung ke hubungan gitu. Aku pun risih dan aku juga gak mau kalau cuma berdua doang. Jadi WA dia tuh aku langsung blokir aja dan aku udah gak pernah masuk ke kelas dia selama setengah semester. Pas ujian akhir pun aku nggak masuk ke kelasnya dia. Pikirku mending aku ngulang matkul ini tahun depan gitu. Dan bakalan ngambil mata kuliah ini yang dosennya itu bukan dia gitu. Dan ada juga mahasiswi temen kakak tingkatku juga ini yang udah deket nih sama nih dosen, terus digantung gitu aja, digantung gitu aja sama nih dosen gitu. Dalam hati aku berkata, sok ganteng banget tuh dosen. Well, cerita pertama ini kayaknya udah menjadi cerita langganan di mana dosen itu ngedeketin mahasiswa ya, dosen laki-laki ngedeketin mahasiswi perempuan. Ya wajar aja menurutku karena seorang wanita di usia 20 tahunan atau usia-usia mahasiswi pas dia jadi mahasiswa ya, itu lagi matang-matangnya, makanya lagi nunjukin aura-aura pesonanya gitu sehingga dosen pun sampai tertarik untuk menggodanya, maksudnya apa ya, tertarik lah sebagai laki-laki yang normal gitu kan. Nah tapi itu kalau dalam koridor, menurut aku ya, kalau dalam koridor misalkan dosen ini mau serius sama mahasiswa, kan banyak nih kasus yang kita temuin di mana dosen itu istrinya adalah seorang mahasiswanya dulu. Nah itu sah-sah aja selama dilakukan dengan cara yang baik gitu kan. Sama dilakukan dengan cara-cara yang baik. Kalau memang benar-benar mau seriusin, kalau memang dia itu dosen muda dan memang mengajak si mahasiswi ini untuk ke ranah serius, ya sah-sah aja kalau dia melakukannya dengan hal yang baik. Nah tapi dalam cerita ini kan tadi dosen ini udah melakukan indikasi-indikasi yang seharusnya tidak dia lakukan sebagai seorang dosen ya, megang-megang mahasiswa dan sebagainya. Itu adalah indikasi-indikasi yang udah perlu kita hindari gitu. Kurasa ini harusnya segera dilaporkan sih, dan waspada aja sama dosen yang bertipe kayak gini. Dan tadi sempat disebutin kalau dosennya itu nge-PHP-in kakak tingkatnya ya. Sok ganteng banget katanya. Jadi untuk bapak dosen, kalau anda masih muda gitu kan, kalau misalkan mau deketin mahasiswi boleh, atau guru yang mau deketin atau mau ngajak siswi untuk ke jenjang yang lebih serius boleh, tapi itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan PHP-in mahasiswi atau siswi, apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak baik kan, karena udah banyak kasus juga sepantaran pun banyak yang terkena kasus-kasus di PHP-in ya, maksudnya sesama mahasiswa pun dengan mahasiswi ada banyak yang kasus-kasus PHP atau sampai ke ranah yang nggak seharusnya. Begitulah, gue pikir kamu itu tahu gitu jawabannya. Nah langsung aja ke next story dari perempuan yang belajar di Diploma 3 D3 akuntansi di PKN STAN. Nah kejadiannya 2 kali nih dengan dosen yang sama, yaitu sewaktu saya ulang tahun dan saya mau ujian tengah semester UTS. Pertama saya ceritakan dulu nih sewaktu saya ulang tahun. Jadi ceritanya pagi itu saya ada kelas perpajakan. Nah kelasnya itu bertetapan sama hari ulang tahun saya. Waktu pertama masuk kelas ya biasa aja. Saya duduk di kursi sambil ngomong
sama teman di samping saya gitu. Lalu tidak lama kemudian si dosen ini masuk. Beliau kemudian mempersiapkan materi kuliah layaknya dosen pada umumnya ya, dan mengeluarkan barang-barang dan dari tas beliau kayak laptop, buku, kemudian PowerPoint dan sebagainya, dia siapin layaknya dosen pada umumnya. Nah, tiba-tiba nih pas lagi ngeluarin barang-barang dari tasnya, keluarlah satu benda ajaib, yaitu satu batang coklat, sambil mengatakan ke teman di depan saya, "Ini tolong kasih ke teman di belakang kamu ya yang lagi ulang tahun itu." Teman saya bingung dong. Awalnya karena nggak sadar dia kalau saya lagi ulang tahun hari itu. Tapi dosen saya ini menatap ke arah saya gitu, seakan memberi sinyal bahwa coklat itu untuk saya. Saya kemudian membalas senyum kepada beliau dan mengucapkan makasih gitu aja, karena dia udah seperhatian itu gitu kan. Sebetulnya waktu itu saya juga agak bingung dari mana dosen saya ini bisa tahu ulang tahun saya kapan gitu, dan ulang tahun saya hari ini pada hari itu kan. Nah, memang ya sebelum ikut kelas beliau ini, kami mahasiswa-mahasiswanya dia disuruh ngisi biodata lengkap serta survei kecil-kecilan. Tapi saya tetap nggak nyangka sih kalau beliau itu akan seperhatian ini sama saya, sama mahasiswanya gitu kan. Nah, bahkan dipikir-pikir teman kelas saya aja nggak ada yang sadar kalau hari itu saya lagi ulang tahun gitu. Nah, yang lagi nonton di YouTube ini ku kasih tayangan nih. Ini coklat yang dikasih sama dosen. Nah, lanjut kejadian kedua nih. Setelah tadi insiden ngasih coklat, masih dengan dosen yang sama. Jadi ceritanya waktu itu lagi musim-musimnya ujian. Udah jadi kebiasaan di kampus saya, kalau beberapa minggu atau hari sebelum ujian, orang-orang udah mau mulai nyicil belajar nih. Dan biasanya belajarnya ini bareng. Nah, dosen saya ini tiba-tiba menanyakan sesuatu di grup chat WhatsApp. Begini kira-kira pertanyaannya. Yang satu kos dari kelas 311, 312, dan 334 adakah? Beliau menanyakan dari ketiga kelas yang diajar beliau itu siapa yang di antara kami yang satu kosan kayak gitu kan. Nah, kebetulan saya memang ada satu kosan dengan teman kelas sekelas saya gitu. Ya udah saya jawab, "Saya Pak," gitu kan. Sekitar 1 jaman tidak terjadi apa-apa di grup. Biasakan grup chat yang ada dosennya itu biasanya sepi, kecuali kalau misalkan ada tugas-tugas. Biasanya kan kita suka protes gitu kan kalau misalkan ada tugas-tugas yang nggak masuk akal. Jadi saya pikir kami mau dikasih tugas tambahan gitu. Nah, bapak yang satu ini juga termasuk bapak yang pak dosen yang hobi banget nih ngasih tugas. Nah, gak taunya beberapa saat kemudian mbak kos saya ngetuk pintu kamar saya nih, katanya ada kiriman pizza. Kaget banget saya, siapa sih yang ngasih gitu kan, pacar aja gak punya. Kalau temennya mana mungkin gitu, karena sama-sama anak kos ya tau lah budgetnya berapa gitu kan. Masa ada sama-sama anak kos ngasih pizza juga, dan sementara dianya tetap bisa makan pizza juga tapi dalam bentuk mie, jadi mie rasa pizza gitu ya. Saya tanya ke mbak kosnya, "Dari siapa nih mbak?" "Dari Tit," itu ya, ini nama orangnya. "Dari bapak ini," kata mbak kosnya. Bilang aja Bapak Adam gitu. "Dari Bapak Adam nih," kata mbaknya. Nah, awalnya saya nggak ngeh sama sekali sama dosen saya itu. Butuh waktu sekitar 5 menit saya baru sadar kalau itu dosen saya. Bentar, pindah posisi. Nah, saya nggak ngeh kan tadinya kalau itu tuh dosen saya gitu kan. Setelah 5 menit saya baru sadar kalau dia ternyata. Nah, lagi-lagi beliau memberi sesuatu.
Padahal beliau tidak ada menanyakan alamat kosan saya sebelumnya. Mungkin tahu dari biodata yang waktu itu saya isi kali ya. Nah ini gambarnya nih yang sempet saya instastory. Nah kalau yang di YouTube ini bisa lihat. Ya dosen perbajakan saya yang satu ini memang bisa dibilang lumayan dekat sama mahasiswanya. Dekat dalam artian beliau sering berinteraksi gitu dengan mahasiswa khususnya di media sosial. Apalagi kalau musim-musimnya ujian, beliau dosen yang paling rajin memberikan kelas tambahan. Kelas tambahan diberikan bukan hanya kelas yang diajar beliau, tetapi kelas yang lain juga. Beliau juga melayani pertanyaan mahasiswa sampai tengah malam kalau musim ujian. Cerita yang kedua ini ya, yang aku tangkap pertama karena dia juga dibanggalnya bapak. Di sini juga nggak disebutin kalau dia itu umurnya berapa, tapi kalau misalkan dia itu udah menikah dan punya seorang anak gitu kan, ya udah menikah lah, udah berumah tangga. Nah tapi dia ada indikasi untuk ngedeketin ini mahasiswi. Karena gini, biasanya modusnya seorang cowok gitu ya. Jadi dalam modusnya seorang cowok tuh biasanya ngasih umpan, ngasih ke cewek yang dia suka gitu kan biasanya. Ngasih umpan kayak ngasih inilah, ngasih itulah, ngasih jajan, ngasih barang-barang gak terduga, ngasih kejutan. Nah itu adalah biasanya cowok-cowok yang mudah ditebak itu adalah pancingan-pancingan dia, umpan-umpannya dia. Nah setelah nanti kena, biasanya kamu gak dikasih apa-apa lagi, karena kalau ikannya udah kena, buat apa ya dikasih umpan lagi gitu kan. Nah, tapi gue nggak mau seuzon sama nih dosen, karena barangkali dia juga memang sebaik itu ya sama mahasiswinya ataupun mahasiswanya sekalipun. Perlu dicek apakah mahasiswa lain juga dibaikin sampai sebegitunya sama dia, sampai sedetail itu inget ulang tahunnya. Tapi kalau tipe-tipe dosen begini deket sama mahasiswanya sampai baik banget kayak gini, karena alasan ya memang mungkin dia ingin menjalin interaksi yang baik gitu sama mahasiswanya sampai ngasih gitu. Itu bagus sih, tapi perlu diwaspadai dan lagi-lagi harus dicek and recheck apakah dia benar-benar ngasih itu dengan itikat yang bagaimana gitu. Harus tetap waspada, tetapi juga jangan suuzon gitulah ya. Menarik banget cerita kedua ini. Lanjut ke cerita ketiga. Dari anonim. Sebenarnya gue ini nggak pernah diajar sama dosen ini di kelas selama kuliah sampai sekarang. Gue udah lulus, tapi dosen ini tuh dosen pembimbing skripsi gue, dan juga dia punya jabatan di jajaran prodi. Oh ini yang cerita ini laki-laki ya. Nah dosen pembimbing gue ini laki-laki, karena dia jajaran prodi, jadi dia tuh bisa milih-milih mahasiswa atau mahasiswi, dan mahasiswa atau mahasiswa yang dipilih dia itu biasanya ganteng dan cantik gitu. Jadi dosen pembimbingnya dia tuh ada di jajaran prodi, jadi bisa milih mahasiswa atau mahasiswi yang dia bimbing gitu. Nah biasanya yang dia pilih itu yang ganteng, kalau enggak ya yang cantik, kalau enggak ya yang kaya, yang dia lihat keluarganya berada gitu. Nah gue ini termasuk di keluarga yang lumayan berada, meski kalau dari segi muka ya gue pas-pasan gitu. Dia emang concern banget masalah penampilan mahasiswanya. Gue aja nih kalau mau bimbingan sama dia nih harus pakai kemeja yang bagus gitu, rambutnya harus klimis, celana bahan, dan pakai parfum jangan lupa.
Kalau enggak ya nanti gue diusir ujung-ujungnya. Padahal biasanya kalau kuliah gue palingan pakai kaos dan celana, kadang yang celana sobek-sobek itulah, nyantai banget pokoknya. Khusus sama dosen ini aja gue rapi gitu. Nah, perlakuan dosen pembimbing kita tuh beda ke mahasiswa lain. Kalau ke kita nih yang bisa dikatakan kriteria tadi ya, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng atau kaya, berada, ngomongnya tuh lembut banget. Nah, kalau ngomong ke mahasiswa lain tuh yang mau sekedar ngurus mata kuliah ataupun lainnya, itu dia tuh dikenal orangnya galak banget, marah-marah gitu, beda sama apa yang dia lakuin sama kita gitu. Nah, waktu bimbingan nih ini dosen tuh sering banget yang namanya ngelus tangan bahu gua. Gue sih bisa aja, gak sampai mikir macem-macem. Nah, ternyata temen gua yang cowok juga sering dilakuin hal yang sama, dipegang-pegang gitu sama nih dosen. Tapi mereka sih juga biasa aja kok. Paling kita sering ngomonginnya di belakang aja. Jadi anak bimbingan dia tuh apa ya? Gua jadi anak bimbingan dia tuh enak banget gitu karena administrasi dan lainnya itu dibantu. Jadi gampang, dan pas sidang pun nilai anak-anak bimbingan dia tuh udah pasti 85 semua, termasuk gua. Para senior bilang kalau udah sidang kita harus ngasih kado nih, ngasih hadiah nih ke dia yang branded gitu. Nah, gua kebetulan ngasih batik nih, batik keris sama dia yang harganya sekitar 700 ribuan. Tapi justru pas gua ngasih, dia malah bilang gini, kamu cuma ngasih ini aja nih, saya udah bantuin kamu dari awal loh. Dan ternyata kata teman-teman gua bahwa hadiah gua tuh dianggap murah sama dia, makanya dia nyindir gitu. Padahal gua udah bela-belain uang jajan gua buat beliin itu dosen pembimbing batik. Dan beberapa bulan setelah gua wisuda, gua dapet kabar nih bahwa ini dosen tuh di drop out, dikeluarin dari kampus karena ada adik tingkat gua yang cowok dilecehin nih sama dia, dan dia ngaduin ke dekan. Jadi dosen ini tuh dikeluarin, tetapi di grup WA dia bilangnya itu nggak ngajar di kampus gua lagi gitu karena dia mau lanjut S3. Ya gua tahu semuanya dari adik tingkat yang kebetulan teman gue juga, tapi gue nggak ceritain ke teman-teman bimbingan gue yang lain. Cerita ini, cerita ketiga, harus sangat hati-hati ya sama dosen tipe-tipe kayak gini, karena modusnya tadi adalah baik-baikin orang yang ganteng, cantik, atau yang kaya gitu ya, yang dalam kriteria itu, kriteria tersebut, yang mana lagi-lagi modus gitu kan, yang kayak pengen ya dibaik-baikin terus ingin mendapatkan something kan, sampai batik keris 700 ribuan aja dibilang murah gitu. Dan parahnya lagi tuh ngelus-ngelus sesama jenisnya, ada indikasi bahwa dia tuh melakukan hal-hal yang tidak seharusnya gitu kan. Nah, dosen ini perlu diwaspadai juga, dan untungnya udah di DO katanya menurut si pencerita ini. Nah, gue ini juga ngumpulin cerita-cerita dari Kaskus, dari Quora ya. Jadi gue dapat dari sana, ada yang dari ini juga, dari teman-teman yang udah ngirim ceritanya di link yang udah aku kasih di bio Instagram ataupun di kolom deskripsi, baik di Spotify ataupun di YouTube. Jadi kesimpulannya di cerita ketiga ini kita harus selalu hati-hati banget ya, waspada banget. Tapi harusnya sebagai seorang dosen jangan seperti itu sih, jangan membaikin orang dan untuk
ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan dirinya. Kasus yang jarang gak sih kalau kayak gini mah? Tapi ada sih, beberapa ada. Oke, lanjut aja ke cerita keempat ya. Dari mahasiswi nih, elektro di salah satu universitas. Nah, ceritanya gini. Salah satu dosen ini nih bisa ngebuat aku dalam suatu keadaan love and hate at the same time. Jadi dia ini dosen tuh bisa ngasih feel, bisa ngasih rasa cinta dan benci dalam satu waktu gitu ya. Gimana nih ceritanya nih? Nah, beliau merupakan salah satu dosen saya di semester 1 dan 3. Beliau pun salah satu koordinator program studi di fakultas saya. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang benar-benar biasa aja. Malah bisa dibilang saya tuh salah jurusan gitu. Nah, di semester pertama ini beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah yang tidak saya sukai sejak SMP, yaitu matematika. Pertama, jadi di mata kuliah ini menurut saya berat. Setiap beliau masuk ke kelas, jujur saya tegang banget, apalagi di tahun pertama benar-benar masa peralihan dari SMA ke kuliah, dan saya pun belum bisa beradaptasi nih dengan kuliah saya, lingkungan kuliah saya gitu. Tapi beliau merupakan salah satu dosen yang baik, meskipun banyak yang tidak menyukainya. But I do love her personality. Jadi dosen ini cewek ya, pencerita juga cewek. Nah, kenapa pencerita kenapa aku bisa love her personality? Karena dia tuh benar-benar transparan sama nilai, tegas, disiplin dengan berbagai hal, dan saya sangat senang dengan pemikirannya. Ya, menurut saya sangat masuk akal gitu, dan dia pula memberikan nilai C pertama dalam tahun pertama saya berkuliah. Tapi itu gak masalah, toh memang juga kemampuan saya memang sampai segitu gitu. Dia benar-benar merubah mindset saya yang tadinya saya berpikir bahwa nilai A adalah segalanya. Tapi apalah arti nilai A kalau tidak benar-benar menguasainya? Memang saya tidak bisa munafik bahwa saya juga memerlukan nilai yang baik demi kedepannya. Namun karena nilai C darinya, saya menjadi giat belajar dan menyadari demi mendapatkan nilai yang baik, saya harus ada yang diusahakan dan totalitas gitu. Terima kasih. Nah, ini menunjukkan dosen yang berkualitas kalau misalkan kata aku sih ya, kata gue sih ya. Nah, kata gue tuh dosen yang berkualitas itu orangnya objektif gitu. Jadi dia seimbang antara pemberian nilai sama apa yang diajar ke mahasiswanya. Jadi dosen ini itu selalu mengusahakan kemampuan mahasiswanya sebaik mungkin gitu. Nah, maka dari itu dia juga ngasih nilainya objektif. Karena dia juga udah melaksanakan tanggung jawabnya dia, kewajibannya dia untuk ngajar, untuk menyampaikan ilmu sama mahasiswanya, dan dia pun berhak dong untuk menilai kita seobjektif mungkin gitu. Kalau misalkan dapat nilai yang gak bagus karena dia udah menjelaskan sejelas-jelasnya, tapi karena kita tidak bisa mengikutinya, yaitu berarti kan salah kita. Jadi tidak ada salahnya kalau dia nilai dengan yang kurang memuaskan untuk kita gitu. Artinya dia objektif, tetapi dia juga melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Itulah tipe-tipe dosen yang berkualitas kalau menurut saya. Karena gini, kalau misalkan ada dosen yang jarang masuk, terus cuma ngasih tugas aja gitu kan. Nah, kamu pasti pernah nemuin dosen kayak gitu, dan dosen itu biasanya kalau ngasih nilai gampang karena ya dia nggak enak, dia nggak masuk, ngasih tugas, main ngasih tugas aja. Nah, kalau kita yang penting kita kerjain aja tuh ke situ, pasti kita nilainya aman lah, karena dia juga nggak enak kalau ngasih nilai nggak bagus gitu kan. Ya, semoga banyak nih dosen-dosen kayak gini
Diperbanyak dosen-dosen berkualitas ya yang ngasih tahu ke mahasiswanya kalau nilai itu meskipun dia ngasih nilai objektif, tetapi dia memberi pesan tersirat kalau nilai itu maksudnya ada hal yang lebih penting daripada sekedar nilai gitu, yaitu kemampuan kamu menguasai materi itu. Percuma dapat nilai bagus tapi kamu tidak menguasainya. Mending kamu dapat nilai jelek tetapi kamu dapat motivasi untuk menguasai, betapa urgentnya untuk menguasai materi itu gitu. Kamu menyadari itu. Nah, next ke cerita berikutnya. Waktu saya ini dari mahasiswi nih, cewek, mahasiswi peternakan yang kuliah di salah satu universitas. Nah, waktu saya kuliah semester 2, saya ikut himpunan mahasiswa. Saat itu himpunan saya ini akan mengadakan event dengan biaya yang gede. Jadi, kami diharuskan untuk danusan, jualan jajan pasar, baju, susu, dan sebagainya. Buat ngumpulin biaya-biaya itu, biar cukup. Waktu itu pertama kali saya jualan di kampus, terus pasti nyisa kan 12 bijian, pasti nyisa nih 12 bijian dari 30 yang harus saya jual ke teman-teman kampus. Udah putus asa tuh, pengen saya beli aja semuanya. Soalnya kalau gak habis tuh, terus pas nyetor duit kurang, harus dibeli sendiri. Ya pokoknya harus sesuai lah duitnya, harus sesuai apa yang ditargetkan gitu kan. Nah, pernah nih saya telat masuk kelas nih. Nah, jadi tuh saya nggak bisa jualan dulu sebelum kelas mulai gitu, karena saya telat tadi. Nah, otomatis masih penuh dong jajanan saya sampai kelas selesai. Malahan ada 4 teman saya nih yang satu kelas jualannya juga sama kan, karena kita mungkin satu organisasi. Karena saya gak punya duit buat beli tuh jajan, saya tawarin nih ke dosen waktu keluar kelas. Waktu itu saya keluar kelas paling terakhir bareng dosen yang habis ngajar kelas saya tadi. Nah, apa yang dia lakukan? Beliau langsung borong jajanan saya dong. Satu kotak isinya 30 biji. Dia borong semua, tapi dia tuh cuma ngambil kayak 2/3 biji lah. Terus dia bilang gitu, ini saya beli semua, tapi saya ambil segini aja gitu, yang lain kasihkan ke teman-teman kamu aja. Bingung dong saya. Setelah itu saya cuma nerima duit yang dikasih beliau, terus bilang makasih banyak. Nah, beliau termasuk dosen favorit saya. Sebelum jajanan saya dibeli habis oleh beliau juga sudah menjadi favorit, karena beliau tuh ngajarnya detail banget dan mudah dipahami gitu. Bahasanya halus sekali. Pokoknya enak banget diajar sama dia. Kalau nilai kimia terapan saya jadi A. Maksudnya karena dia ngajarnya bagus, nilai dia tuh ngajar kimia, jadi nilai aku itu mata kuliahnya dia jadi A gitu. Karena dia juga ngajarnya bagus, aku juga bisa ngikutin dia. Ujian juga lancar jawabnya. Nah, ini menurutku momen-momen yang pasti anak-anak aktivis organisasi atau organisatoris selalu mengalami ya. Ada sebuah event yang akan kita jalankan tetapi budget tidak mencukupi, atau sudah diberikan anggaran, diberikan dana sama fakultas atau universitas untuk menjalankan suatu kegiatan mahasiswa, kemahasiswaan, tetapi memang mungkin hanya dianggarkan segitu aja gitu. Dan pasti kita tuh sebagai mahasiswa organisatoris ya, terlampau kreatif ya, maksudnya dalam artian kita ingin selalu menunjukkan bahwa kita tuh bisa membuat acara yang sangat bagus, sehingga dalam pendanaan pun selalu kurang. Makanya jalan satu-satunya adalah danus. Kira danus ini momen yang selalu
pasti dilalui oleh mahasiswa. Kalau misalkan bukan organisatoris pun di KKN pasti cari-cari duit tuh buat melaksanakan prokernya gitu kan. Nah biasanya ketemu juga nih kan, karena nggak mau kita itu jualannya ke sesama teman kampus ya, karena paling gampang dipaksa. Tapi juga ada dosen yang baik banget gitu, banyak juga aku alami pas jualan danus gitu, jajanan, dan diborong sama dosen. Nah kupikir dosen ini juga pernah mengalami hal yang sama sewaktu dia kuliah dulu ya, sehingga dia tuh pengen ngebantu mahasiswanya. Baik banget sih emang dosen tipe-tipe kayak gini ya, support mahasiswanya. Dibanyakin lagi nih dosen kayak gini nih. Oke lanjut. Di saat sangat-sangat butuhnya lalu tiba-tiba ada yang nolong. Nah ini cerita dari mahasiswi ya, cewek. Dosen ini tidak ngajar sih, maksudnya nggak ngajar saya. Nah beliau itu adalah dosen fakultas ekonomi di kampus saya, sedangkan saya itu mahasiswa dari fakultas yang terkenal karena budaya, sejarah, dan bahasa asingnya. Nah siang itu saya buru-buru nih berangkat ke kampus karena ada kelas. Sebelumnya saya sempat gedor-gedor pintu kamar mandi untuk ngantri. Jadi biasalah ya kehidupan di kos, jadi ngantri. Dan itu yang membuat saya telat. Berhubung ada tugas dan presentasi, jadi saya harus bawa nih tas untuk laptop. Saya pindahkan binder ke tas punggung dan langsung menuju ke pinggir jalan untuk menunggu angkot kuning nih. Nah angkot ini sering seliuran nih nganter nganter saya ke kampus atau sebaliknya. Nah setelah nyetop angkot, saya santai aja sambil buka chat sama temen yang ngechat saya suruh buru-buru ke kelas gitu, udah telat. Nah angkot pun memasuki kampus dan melipir menuju Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, yang mana FISIP itu kebetulan deket sama fakultas saya ya. Nah beberapa penumpang ada yang udah megang ongkos, siap-siap buat bayar ya. Nah melihat beberapa penumpang yang melakukan hal itu, saya pun refleks buka tas, panik. Udah bolak-balik buka seluruh dalam bagian tas, itu saya nggak nemu recehan yang tercecer, apalagi dompet. Panik lah saya, tambah panik karena angkot berhenti tepat di depan FISIP dan berikutnya menuju ke fakultas saya. Nah saya udah dingin, maksudnya saya udah ingin masang tampang mengibak gitu supaya dikasihani sama supir angkotnya, tapi teringat dengan Pak sopir ini yang pernah memarahi saya karena bapaknya salah paham dulu. Jadi saya pernah ada masalah sama dia, walaupun itu salah paham. Saya panik nih, keringat keluar makin banyak, ditambah lagi saya pasti telat. Semua data presentasi tugas di dalam laptop, jaminan pun cuma ada HP dan laptop ini gitu. Dimana laptop ini juga mau saya pakai presentasi gitu kan. Nah tiba-tiba ada nih seorang ibu berjilbab lebar yang duduk di samping saya, menepuk pundak saya. Nggak usah panik Nduk, nanti ibu yang bayarin. Nanti ibu turun di ekonomi kok, ibu ngajar di sana. Ya ampun, ternyata ada yang memerhatikan saya toh. Saya tidak nyadar awalnya. Saya mengucapkan, matur suwun ya Bu. Sambil tersenyum lega saya pamit ke ibunya dan mengucapkan terima kasih sekalian ke bapak sopirnya. Tapi saya lupa menanyakan nama ibunya karena saya buru-buru dan langsung lari menuju lantai 3 karena saya ada tugas
presentasi. Nah, jadi ini merupakan pelajaran bagi kita semua ya, meskipun kita seorang dosen atau mahasiswa. Ada satu orang yang memang benar-benar, bukan satu orang, gue rasa semua orang akan selalu mengingat orang-orang yang melakukan kebaikan sama kita ya, melakukan kebaikan sama kita, apalagi di saat kita benar-benar butuh gitu. Bahkan ada nih kawanku, ada kasus dia tuh cewek, terus mau pulang sekolah nih, gak ada duit buat ngangkot, akhirnya ada yang ngasih nih, lagi butuh banget, akhirnya mereka jadian. Nah, pasti ada satu momen, itu contoh kecil, pasti ada momen dimana memang kita itu benar-benar mengingat apa kebaikan orang lain sekecil apapun yang memang kita butuh banget, dan akhirnya cukup nolong banget ya di saat seperti itu. Dan itu menjadi pembelajaran buat kita untuk ngasih kebaikan ke orang lain sekecil apapun, dan siapa tahu itu menjadi kebaikan kita yang selalu orang itu ingat meskipun orang itu nggak kita kenal gitu kan. Next, oke. Berikutnya cerita pernah menjadi selingkuhan dosen dari anonim. Nah, anonim ini cowok ya. Nah, 15 tahun yang lalu, saya ini laki-laki, lajang, usia 20 tahun. Nah, beliau ini dosenku, usianya 45 tahun, udah nikah, anak 2, yang paling tua seumuran dengan saya. Waktu itu lagi penelitian nih di Indonesia Timur. Karena sering ngebantu penelitiannya, kadang-kadang jarak sebagai dosen dan mahasiswa jadi dekat, tapi masih ada jarak gitu. Ketika saya sedang memilah hasil penelitian, tiba-tiba beliau tanya, menurut kamu aku cantik gak? Kurang apa? Gak usah temen sekelas yang perempuannya, maksudnya gak usah dosen nih, gak usah dosen, teman sekelas yang perempuan aja yang tanya kayak gitu tuh saya juga kaget. Belum sempat saya membalas, beliau langsung mengeluarkan curahan hatinya gitu. Suaminya selingkuh dengan pria lain, dalam tanda kutip pria lain. Ya, dengan pria lain. Saya nganggap beliau pada saat itu, maksudnya saya menanggapi beliau pada saat itu bukan sebagai mahasiswa, bukan diri saya sebagai mahasiswa yang berbicara dengan dosennya gitu, namun sebagai teman curhat karena beliau sangat membutuhkan hal tersebut pada saat itu. Dari satu curhat menjadi curhat lainnya, menjadi teman curhat rahasia, kemudian menjadi nyaman walaupun hanya sebatas chat, ngobrol, terkadang kencan di mall sesekali, dan pegangan tangan. Dan suatu malam beliau telepon, nangis, menanyakan apakah dia bisa ke kos saya. Nah, beliau datang dengan bibir berdarah dan muka lebam. Suaminya marah ketika beliau minta cerai karena tidak tahan suaminya selingkuh dengan pria. Malam itu saya resmi menjadi selingkuhan beliau. Nah, mengapa saya mau? Karena nyaman ketika berbicara dengan beliau. Dia paham apa yang saya khawatirkan. Berbeda dengan teman-teman sepantaran saya pada saat itu, beliau tidak memberikan saya uang ataupun bantuan nilai. Maksudnya dia tuh paham ya apa yang saya khawatirkan gitu. Beda sama teman-teman yang sepantaran, justru beda gitu. Dia lebih paham saya gitu. Nah, beliau ini meskipun mendapatkan memiliki hubungan spesial sama saya nih. Nah, tapi beliau nggak pernah ngasih saya uang ataupun bantuan nilai. Saya juga memberikan dia kenyamanan, terutama terhadap permasalahan yang harus dia hadapi. Dan saya tidak menampik bahwa kami saling memberikan kepuasan. Nah, kami memutuskan hubungan kami harus berhenti ketika beliau resmi bercerai dengan suaminya 8 tahun yang lalu.
Saya menjadi selingkuhan dalam rentang 7 tahun. Hingga saat ini beliau belum menikah dan saya pun masih lajang, dan kami masih saling curhat dengan terkadang saling menggenggam tangan ketika sedang berjalan ke mall atau ke tempat wisata. Kami masih saling mendukung, saling support lah. Saya mendukung dia untuk menjadi profesor tahun kemarin pelantikannya. Nah, sementara beliau ngedukung saya jadi meneruskan S3 dan menjadi dosen tetap di universitas yang sama. Nah, kasus yang sangat complicated ya guys ya. Apa tadi kalau dirangkum, jadi ada ibu dosen nih. Sekarang saya mahasiswa, ada ibu dosen 45 tahun, udah beranak, udah bersuami. Nah, punya masalah rumah tangga sama suaminya. Suaminya ini selingkuh sama pria, sama-sama. Nah, karena merasa dosen ini merasa apa ya, dia dalam posisi yang sangat terpuruk gitu ya. Akhirnya dia itu memilih seseorang untuk menjadi tempat di mana dia bisa mencurahkan segalanya, dan kebetulan karena mungkin deket, karena menjalankan suatu proyek bersama sama mahasiswanya ini ya, yaitu penelitian di Indonesia Timur. Ya udah, mungkin dia memilih orang yang paling nyaman adalah si mahasiswanya itu. Sebenarnya dalam hal ini, ketika ada salah satu orang yang memang menjadi kenyamanan gitu kan, apa salahnya untuk ke jenjang yang serius meskipun terpaut usia 25 tahun ya, tetapi karena siapa tahu bisa menjadi saling memberikan kenyamanan tadi lah. Maksudnya, maaf ya siapapun yang menulis ini, tetapi kalau menurut saya nih seharusnya ya memberikan perlakuan sebagai mahasiswa yang menjadi mahasiswa yang pada saat dibutuhkan itu maksudnya tidak seterusnya kita jadi seorang mahasiswa dan dosen itu hubungannya adalah mahasiswa dan dosen, tapi terkadang kita itu juga sesama manusia ya. Maksudnya sesama manusia yang saling memberikan bantuan ketika ada yang terpuruk. Nanti dosen pun juga sama, ketika ada mahasiswa yang posisinya memang lagi terpuruk, ya berlakulah tidak seperti dosen tetapi sebagai teman curhatnya gitu kan. Nah, maksudnya itulah. Nah, kalau masih dalam koridor itu masih baik-baik aja, tetapi kalau ke ranah yang tidak baik sampai menjadi, katakanlah mungkin yang dimaksudkan penulis siapapun hubungan yang spesial ya, tapi kalau dalam koridor perselingkuhan apalagi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, itu sebaiknya harus dihindari. Tapi kita pun harus menjadi sama siapapun ya, jangan menjadi satu aktor ibaratnya ya, satu peran lah ketika di kampus. Hubungan antara mahasiswa sama dosen, kita jadi mahasiswa yang menghormati dosennya, tetapi di luar pun ketika ada orang yang kesusahan, kita juga sebagai orang dewasa dan sudah berpikir gitu kan, itu harus membantu begitu ya. Banyak sekali amanah yang bisa kita tarik dari cerita-cerita yang sudah kita bacakan pada episode pertama kali ini. Terima kasih kamu yang udah dengerin ini di YouTube ataupun di podcast ataupun di platform lain sampai sesi sekarang, sampai hampir mau selesai nih. Nah, jangan lupa juga follow Instagram mbmd.podcast atau bisa dicari mari bercerita mari dengarkan, dan YouTube-nya juga mari bercerita mari dengarkan. Nah,
Jangan lupa di subscribe juga dan ikuti perkembangannya. Nah, kalau kamu mau cerita, mau sharing cerita kamu atau ngusulin topik, itu bisa cek di link bit.ly slash podcast kehidupan, atau linknya itu udah aku share di kolom deskripsi kalau kamu dengernya di YouTube, atau di kolom deskripsi kalau kamu juga pakai Spotify, atau ada di bio Instagram. Ya, jangan lupa. Makasih kamu yang udah dengerin, atau kamu yang udah tidur mungkin ya dengerin cerita-cerita ini, tapi semoga bisa diambil manfaatnya. Jangan lupa selalu menjadi pemenang dalam hidupmu sendiri. Always be the winner of your life ya. Dan saya Hong Leon, in and out, aloha mora.